Dikatakan ada dua riwayat, entah ada yang bilang mengatakan Sayyidina Umar yang ngomong, ada yang bilang sahabat yang angkat tangan. Bagaimana dengan tahun hijrah di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalimat hijrah kita jadikan tahun baru Islam. Di situ sepakat seluruhnya, memang perubahan terbesar di dalam Islam setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu penampilan qasidah atau rohani oleh anak-anak TPA. Sepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Oke, jadi mereka Muhammad tegang. Yoi. Oh. Oke guys, jadi lagi siap-siap dulu.
Yang saya hormati para pengurus Masjid Jami Khairul Anam beserta stafnya. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah. Yang saya hormati teman-teman dan hadirin jamaah semua yang hadir di sini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari jumlah bulan Hijriah yaitu 12, ada bulan yang dihormati dan disucikan. Yang 3 bulan bergandengan, yang satu lagi agak terpisah. Yang bergandengan itu ada Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Yang agak terpisah adalah bulan Muharram. Hampir semua nabi dan rasul berkaitan dengan bulan Muharram ini. Salah satu peristiwa di bulan Muharram adalah Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam itu adalah bapak moyang kita. Dosanya satu makan buah dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita banyak dosanya tapi mau masuk surga mulu, benar apa enggak? Nabi Adam sujud 40 tahun dan membaca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah istighfarnya Nabi Adam. Maka salah satu amalan di bulan Muharram ini dengan kita memperbanyak istighfar. Maka dari itu, yuk sama-sama kita membaca istighfar. Astagfirullah. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Kota Mekah beli emas 24 karat. Semoga hidup kita berkah di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijriah yang baru ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah amal soleh kita, bertambah segala. Mudah-mudahan tahun di depan ini kita bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan masjid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati guru kita, Guru Wadin. Yang saya hormati Ketua DKM Khairul Anam Bapak Ahmad Basuki SI. Yang saya hormati pengurus RT 01 sampai dengan RT 010. Yang saya hormati Majelis Taklim Khairul Anam, ibu-ibu PKK RW 05, kader Dawis, kader Mantik, dan ibu bapak ibu tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Hari ini tadi kami ada sedikit informasi terkait sosperda, sosialisasi peraturan daerah di DKI Jakarta.
di mana memang dari kami menyampaikan terkait TPSA, tempat pembuangan sampah akhir yang memang berada di rumah susun, namun kali ini ditutup. Nah, ini menjadi permasalahan buat kita semua, khususnya yang di Malakajaya, karena tempat sampah itu adalah tempat sampah yang berada di Kelurahan Malakajaya, sehingga RW 01 sampai dengan RW 013 itu kesulitan untuk pembuangan sampah. Ya, jadi kami mendorong tadi kepada pertemuannya dengan anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, yaitu Bapak Haji Abdul Rahman Soeimi. Ya, kita menyampaikan bahwa di Kelurahan Malakajaya membutuhkan tempat pembuangan sampah akhir, karena ini menjadi permasalahan yang memang ada di masyarakat kita, yang biasanya sampah dibuang itu dalam sehari bisa 3 kali, namun sekarang sehari bisa sekali saja. Ya, sehingga ini menjadi masalah. Jadi saya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, kalau memang sampah yang memang ada saat ini frekuensinya tidak bisa diangkut dalam sehari 3 kali, mungkin hanya sehari sekali, karena memang kita terdapat masalah terkait tempat pembuangan sampah akhirnya. Dan ini tadi tidak kita sampaikan. Berikut juga permasalahan-permasalahan yang ada di RW 05 yang tadi disampaikan terkait banjir, ya, terkait got dan sebagainya. Tadi usulan dari Pak RT 8 sudah saya sampaikan bukti bank laporannya, sehingga nanti langsung disundulkan kepada Pak anggota Dewan, ya, sehingga mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan. Ya, terkait tadi saya juga berkomunikasi dengan Bu Hikmah terkait fasilitas PAUD yang memang diusulkan, ya, agar segera direalisasikan. Ya, di antaranya juga Ibu kita mengajukan beberapa alat hadroh yang mudah-mudahan insya Allah nanti segera direalisasikan lah. Itu saja mungkin kegiatan di masyarakat kita. Saya berharap di tahun baru Hijriah ini mudah-mudahan kita jauh lebih baik lagi, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan lingkungan kita berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Al-Ustaz Khairul Anam, juga tidak lupa Ketua Majelis Ta'lim Hajah Soekartinah dan Ustazah Hajah Siti Hajar. Semoga kehadiran beliau-beliau pada malam hari ini menambahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan juga tidak lupa salam penghormatan yang luar biasa kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah Masjid Khairul Anam yang insya Allah malam hari ini tidak keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah catat duduknya kita, mendengarnya kita, yang letih ngebantu, yang capek ngangkat-ngangkat, yang capek mikir, semoga diganti dengan segala kebaikan dari sisi Allah. Semoga Ahibbail kiram, malam hari ini Masjid Khairul Anam mengundang kita semua untuk memperingati semarak Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah. Alhamdulillah. Memang kalau ada yang bicara kok Tahun Baru Islam Hijriyah, kok pakai peringatan, kan bid'ah. Ya udah hapus, nggak usah pakai semarak, nggak usah pakai peringatan.
Bilang aja kajian tahun baru ngaji tahun baru betul? Cuman ada guru, ada ustaz, ada kiai yang hadir, ada pendengar. Kalau makanan saya nggak tahu, tanya panitia. Tapi insya Allah ada, betul? Kalau dibilang bid'ah peringatan yang ngundang masuk neraka, betul? Yang diundang masuk neraka, yang nerakanya paling panas, yang ceramah, naudzubillah. Jadi udahlah, nggak usah pakai bid'ah. Kita ini sesama muslim, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada perbedaan sedikit kita langsung nggak teguran? Ada perbedaan sedikit kita tinggalin saudara kita. Ada perbedaan sedikit kita jauhin masjid. Ada perbedaan sedikit masjid jadi media tempat untuk berselisih. Na'udzubillah min dzalik. Anak kita ini, anak berbeda pendapat dari yang nomor 1 sampai nomor 2. Gimana caranya? Anak harus bisa kita akurin, betul? Anak, dan terkadang anak sama bapaknya juga enggak sama pikiran, betul? Tapi alangkah indahnya rumah tangga kalau bapaknya bijak, anak sama anak diakurin, anak sama anak, anak sama ibunya yang kurang akur dinasehatin pelan-pelan. Entar lama-lama itu keluarga jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga umat. Jangan kita yang baru bisa sholat 5 waktu di masjid udah kayak dirinya udah kayak ya, ajak orang, ajak yang baik, ngomong yang baik. Oh ada peringatan, yo kita cuma mau ngaji bukan mau maulid. Yo kita cuma mau kajian, mau ngaji bukan mau Isra Mi'rajan. Yo kita mau ngaji bukan mau peringatan Muharram. Yuk bareng-bareng. Insya Allah An-Nabi SAW sabda gini, majtama'a umat, enggak terkumpulnya 40 dari umatku, 40 orang yang kumpul dari umatku, kecuali di dalamnya salah satunya ada wali min auliyaillah, ada orang yang mustajab doanya. Kalau 40 orang, alhamdulillah ibu-ibu aja nih, kalau saya ikutin kisaran udah 40 sendiri nih. Alhamdulillah. Tambah 40 lagi atau 30 lagi 80. Belum yang di luaran 20. 100 alhamdulillah. Ahibba'il kiram, malam hari ini kita memperingati tahun baru Islam. Memang kalau ada yang bicara Hijriah kan bukan, Nabi hijrahnya kan bukan Muharram, peringatan bid'ah, ntar dulu. Betul, kita jawab. Memang bukan di Muharram hijrahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir Rabiul Awal. Nabi Muhammad sampai kota Madinah Rabiul Awal. Bahkan Nabi Muhammad meninggal hari Senin. Nabi Muhammad lahir hari Senin. Nabi Muhammad sampai ke kota hijrah, sampai ke kota Madinah hari Senin. Memang bukan di bulan Muharram. Muharram ini dikatakan tahun Hijriah atau awal tahun Hijriah cuman dari segi nama, segi penanggalan doang, segi penamaan doang. Adapun hakikatnya Nabi Muhammad hijrah itu di bulan Rabiul Awal, nyampe nya kota Madinah itu hari Senin bulan Rabiul Awal.
Berapa lama hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah? 8 hari 8 malam. Tidak terhitung 3 malamnya di Jabal Thur, nggak terhitung tuh di gua Thurnya, nggak hitung 3 hari. Maka ada yang bilang 11 hari. Ada riwayat mengatakan 8 hari sama 3 hari 3 malamnya di gua Thur. Itu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh kenapa kok hijrah sih namanya tahun baru Islam? Memang di zaman Nabi Muhammad tidak dikenal nama tahun, nama tanggal, nama bulan, nggak ada. Di zaman Rasulullah 23 tahun jadi presiden, Rasulullah jadi pemimpin 23 tahun. Tidak ada namanya tahunan, nama nggak ada. Kenapa? Dahulu dikenalnya dengan peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa misal contoh lahir Nabi Muhammad, nggak dibilang bulan anu dulu, dikenalnya dengan tahun gajah. Kenapa? Karena di tahun itu pasukan gajahnya Abraha datang ke mau ngancurin Ka'bah, cuman sampai di tempat Jamrah, tempat Mina, sampai situ nggak sampai masuk ke kota Mekah. Sampai situ mereka nggak bisa masuk, bahkan dikatakan berdiri nggak bisa gajah-gajahnya. Kemudian Allah fa'arsalna alaihim inna a'tayna alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fit tadlil wa arsalna alaihim tayran ababil. Nah, dikenal tuh tahun ada yang pernah pasukan gajah. Nah, tahun itu bukan hari itu. Tahun itu, supaya di dalam tahun itu lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikenalnya Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Dulu dilihatnya tuh tahun-tahun tuh dari peristiwa-peristiwa besar dalam tahun itu. Nabi Muhammad eranya 23 atau ya 23 tahun. Sepeninggal Nabi Muhammad, Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq cuma 2 tahun 8 bulan atau 2 tahunan. Tidak ada penanggalan tahun. Masuk ke eranya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjabat 4 tahun atau tidak sampai ke 4 tahun. Terus di tengah-tengah Khalifah Sayyidina atau beliau baru Sayyidina Umar bin Khattab baru menjabat khalifah, gubernurnya selaku pada tahun itu Abu Musa al-Ash'ari. Ini gubernur Madinah, Abu Musa al-Ash'ari. Beliau datang kepada Sayyidina Umar bawa surat, dikatakan bawa surat ngadep ke khalifah, ya khalifah, ya Amirul Mukminin, kita ini sering dapat surat, nih saya bawa surat contohnya. Apa? Kata Sayyidina Umar. Kenapa? Lihat negara-negara luar asal ngirim surat mereka masih taruh tuh tanggal, bulan. Kita ini orang Islam kagak punya. Yuk kita bikin gagasan Abu Musa al-Ash'ari dalam riwayat. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, ya udah, kumpulin kibar sahabat, kumpulin nih senior sahabat, ayo kita musyawarah. Panggilin yang senior. Karena sepeninggal Nabi Muhammad ada sahabat-sahabat yang masih remaja, masih kecil, masih baik. Yang dipanggilin yang senior. Kemudian Sayyidina Umar, inilah kehebatan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini bukan diktator, Pak, Bu. Beliau ini seorang pemimpin yang bijak. Walaupun beliau khalifah, ada kata saya, anak, tuh nggak ada. Kita musyawarah, panggilin sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kumpul. Saya didatangi oleh Abu Musa al-Ash'ari. Beliau selaku gubernur mengatakan selalu mendapatkan surat-surat dari luar negeri, tapi ada penanggalan tahun atau bulan.
Beliau minta kita untuk bikin tahun Islam. Akhirnya kata Sayyidina Umar, dengan begini saya kumpulkan kalian semua, kita ambil suara musyawarah. Siapa yang punya pendapat, tolong angkat tangannya, kata Sayyidina Umar. Dengan apa kita awal tahun di Islam? Ada yang angkat tangan. Aku ya Amirul Mukminin. Silahkan. Katanya orang, gimana kalau lahirnya Nabi Muhammad? Dipikirin sama Sayyidina Umar. Saat itu juga kata Sayyidina Umar, kalau kelahiran Nabi Muhammad cuman lahirnya manusia biasa, belum ada perubahan besar di dalam Islam, belum ada perubahan besar. Kalau begitu, dengan peperangan Badar, peristiwa Badar, dipikirin lagi oleh Sayyidina Umar. Kalau begitu, kalau peperangan berarti kemenangan. Kalau kemenangan, khawatir Sayyidina Umar mengatakan, di tahun-tahun yang akan datang orang-orang Islam merayakan tahun baru karena kegembiraan kemenangan, mereka berleha-leha, mereka berfoya-foya karena menang, merasa menang. Ditolak. Pendapat ketiga, kalau nggak mau ngaji silakan di luar. Kalau mau ngaji duduk ya, kasihan orang-orang tua ya. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, ada lagi suara saya. Bagaimana kalau meninggalnya Nabi Muhammad? Kata Sayyidina Umar, kalau meninggal Muhammad berarti hari paling sedih di dunia. Saya juga pribadi ini, saya juga kurang setuju. Coba kalau itu diabsahin, disahin, kira-kira ada peringatan Muharram di Masjid Khairul Anam, pembawa acaranya pertama sedih. Kita mau peringati tahun baru Islam, meninggalnya Nabi Muhammad. Wah, nangis di masjid, jadi tukang nangis semua orang Islam. Betul? Kata Sayyidina Umar, kurang cocok. Akhirnya dikatakan ada dua riwayat, entah ada yang bilang mengatakan Sayyidina Umar yang ngomong, ada yang bilang sahabat yang angkat tangan. Bagaimana dengan tahun hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalimat hijrah kita jadikan tahun baru Islam. Di situ sepakat seluruhnya, memang perubahan terbesar di dalam Islam setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Alhamdulillah. Oke guys, jadi lagi Mohon maaf. Iya, saya kalau ngopi di rumah. Ayo Den. Iya. Dari kesenangan. oh iya tahu nih. Boleh bawa pulang nggak Om? Satenya. Ayam lagi.